3. Tapi Salam, selamat malam teman-teman. Bapak, selamat malam. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di sini. Kita akan membahas tentang topik yang penting bagi gereja kita, yaitu dengan membina jemaat. Dan bagaimana cara kita merancangkan jadwal supaya di dalam pelayanan gereja terlihat lebih menarik. Nah, di sini saya berharap melalui diskusi atau materi yang saya berikan pada malam hari ini, kita bisa belajar bersama bagaimana gereja dapat semakin sehat, kuat, dan makin bertumbuh. Kalau begitu kita langsung saja masuk di dalam bagian pertama. Kalau kita mendengar tentang pembinaan jemaat, apa sih maksudnya itu? Di dalam membina ini berarti mendampingi, mengajar, menuntun, bahkan juga menegur dengan kasih, supaya setiap orang percaya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, ada yang menarik di dalam pembinaan ini. Di dalam pembinaan ini bukan hanya tentang tanggung jawab pendeta ataupun majelis. Setiap jemaat juga punya tanggung jawab di dalam membina sesamanya. Misalnya orang tua yang membina anaknya, pemuda yang membina adiknya, banyak dan seterusnya lah. Lalu ada juga yang menarik, pembinaan itu bukan hanya tanggung jawab pendeta ataupun majelis. Jadi setiap jemaat juga punya tanggung jawab untuk membina sesamanya. Misalnya di rumah orang tua membina anak, pemuda membina adiknya, teman-temannya, atau siapalah boleh dibina. Lalu contoh pembinaan yang ada di dalam gereja, misalnya sering kita jumpai sekolah minggu untuk anak-anak, kelompok PA, ada ibu rumah tangga, ibadah rumah tangga, pelayanan sosial, sampai juga kegiatan kreatif. Misalnya kalau pemuda zaman sekarang ini ada KKR atau retreat lah. Nah, tetapi faktanya yang sering kita jumpai, membina jemaat itu gak selalu mudah. Ada tantangan yang kita hadapi. Misalnya seperti kesibukan jemaat, jarang hadir karena capek kerja, jarang hadir di dalam ibadah. Keterbatasan tenaga pelajar, pengajar, misalnya pemuda sekarang kan gimana ya, sibuk dengan duniawi, jadi malas di dalam ibadah. Lalu juga ada minat anak muda yang berkurang karena dosen ibadahnya monoton. Dia berpikir bahwa nggak ada seru di dalam ibadah itu, jadi dia mungkin malas lah mengikutinya. Lalu itu makanya kita di sini dikumpulkan, kita akan membahas bagaimana kita ini perlu kreatif di dalam gereja. Misalnya membuat PA dengan metode diskusi supaya tidak jenuh. Lalu juga menggunakan media sosial lah. Sekarang kan banyak dari kita yang mungkin tidak mempunyai media sosial, mempunyai handphone, pasti menggunakan media sosial. Kita dapat menggunakan alat itu untuk membina
misalnya membagikan kayak live streaming di dalam Instagram, TikTok tentang ibadah-ibadah, supaya apa? Supaya banyak anak-anak muda yang lebih tertarik dengan firman Tuhan ini. Nah, ada suatu cerita, ada seorang pemuda yang awalnya malas dalam ikut ibadah, tetapi ketika ibadah itu dibuat lebih interaktif, misalnya dengan game Alkitab atau tebak-tebakan, cari-cari ayat di Alkitab, diskusi santai kayak ibadah di pantai atau gimana, jadi dia lebih semangat. Bahkan sekarang dia ikut melayani. Nah, artinya di dalam pembinaan itu memang bisa mengubah hidup orang jika benar-benar mau berubah. Jadi kesimpulannya adalah membina jemaat itu bukan sekedar mengisi kegiatan gereja, tetapi membantu orang mengalami perubahan di dalam hidupnya. Nah, tujuan akhirnya apa? Supaya iman jemaat ini semakin kuat dan siap dalam menghadapi tantangan zaman. Karena sekarang ini, zaman sekarang banyak tantangan, karena tantangannya tak seru kayaknya. Jadi membina jemaat itu sebenarnya sama dengan menjalankan amanat dari Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku. Nah, mulai dari lingkungan kita sendiri ini, mari kita mulai bagaimana kita bisa membina jemaat kita. Nah, supaya pembinaan ini tidak asal-asalan, gereja juga perlu membuat rancangan atau jadwal-jadwal dalam pembinaan tersebut. Nah, dengan jadwal ini semua kegiatan ini bisa berjalan teratur, tidak ada tumpang tindih, tidak ada ya pokoknya bisa teratur lah, terukur, teratur dan terarah. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau kita mau bikin program di dalam pembinaan pemuda gereja, tujuannya apa? Untuk menumbuhkan iman, lalu membentuk karakter, melatih kepemimpinan. Nah, kita bisa membuat jadwal bulanan, misalnya di dalam minggu pertama. Dalam minggu pertama kita buat ibadah pemuda, PA pemuda. Lalu di minggu kedua nanti dibuat pelatihan musik atau liturgi, belajar liturgi, belajar musik. Nah, lalu yang minggu ketiga kita kunjungan jemaat. Bukan hanya jemaat, di masyarakat juga kita kunjungi, pelayanan sosial, misalnya bakti sosial, membantu tetangga-tetangga yang mungkin butuh bantuan atau gimana. Lalu yang keempat, minggu keempat ada ibadah kreatif, sharing lah, ada model retreat, kita ke pantai untuk membahas ini ibadah, membuat ibadah di pantai supaya kelihatannya tidak jenuh lah kita orang. Lalu kalau ada jadwal seperti ini, pemuda jadi punya variasi kegiatan. Nah, jadi kalau ada jadwal, jadi pemuda ini punya variasi lah di dalam kegiatannya, tidak bosan hanya berdino ibadah terus pasti bosan. Tapi ada kegiatan sosial lain, ada kayak pelatihan, ada ibadah kreatif. Jadi kayak remaja ini nggak suntuk
kalau bukan ibadah, terus paling untuk makannya banyak pemuda yang mungkin malas lah mengikuti ibadah karena dino ibadah jadi malas. Makanya itu kita perlu membuat jadwal. Itu tadi ada layanan sosial, ada pelatihan musik, ada ibadah kreatif. Misalnya kalau saya di Stereo Salom itu ikut di dalam apa ya, panggung ceria lah gitu, ada pelayanan sekolah minggu menggunakan boneka. Nah itu tujuannya supaya anak-anak itu tidak bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu selain itu penting juga untuk kita untuk membagi tugas dalam ini. Misalnya dalam minggu pertama Bapak memimpin ibadah kelompok A, lalu Mas Alpi minggu kedua untuk kelompok ini dan seterusnya. Jadi semua dapat melayani, dapat belajar bersama-sama bagaimana kita melayani. Nah setelah itu pasti kita harus mengevaluasi, ada evaluasi bulanan. Jadi mengoreksi lah di dalam pelayanan kita ini. Kita bisa tanya apa mungkin yang sudah berhasil, apa aja yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau kita kunjungan ke jemaat kurang peserta gitu, kita bisa pikirin gimana caranya supaya kita ini lebih menarik, supaya banyak orang mau ikut. Jadi seperti mungkin menambahkan kegiatan games atau ya nongkrong bersama juga bisa, untuk membahas Alkitab sambil nyantai-nyantai karena memuji Tuhan bisa. Nah ada juga pepatah yang mengatakan bahwa gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah begitu juga kita sebagai pembina jemaat, kalau tidak ada jadwal yang jelas, lama-lama pasti ada kegiatan itu bisa berantakan karena tidak terjadwal. Sakarepe dhewe, ini berjalan sakarepe dhewe, males, jadi orang pada rusak jadwalnya. Nah jadi di dalam rancang jadwal pembinaan ini itu ibarat membuka kita itu membuka peta perjalanan lah dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan tanpa peta bisa tersesat, tapi dengan peta kita tahu bagaimana kita harus melangkah menentukan arah tujuan kita. Nah dari diskusi ini, dari pelajaran kita malam hari ini, kita belajar bahwa membina jemaat adalah hal yang sangat penting di dalam gereja kita. Tanpa pembinaan, jemaat bisa menjadi lemah, malas, loyo, dan bosan, mungkin goyah, dan mungkin juga tidak bisa bertumbuh. Sebaliknya juga, dengan pembinaan yang baik, iman jemaat kita makin bertambah, makin kokoh, pelayanan semakin hidup, dan gereja bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kuncinya apa? Kuncinya adalah konsisten. Kita sudah membuat jadwal, kita harus konsisten. Nah, bukan hanya rajin di awal. Biasanya kalau kita membuat kayak suatu rencana nih hanya manis di awal aja, kita hanya rajin di awal, tetapi lama-kelamaan loyo dan akhirnya hilang. Dari sini kita belajar bagaimana kita bukan hanya rajin di awal, tetapi juga harus setia sampai akhir. Dan itu bisa dicapai kalau kita ada jadwal pembinaan yang teratur dan jelas. Nah, mari kita semua ikut ambil di dalam bagian pelayanan. Kita bukan hanya penerima,
kita juga harus membina, tapi juga bisa menjadi pembina bagi sesama kita. Kita saling menguatkan, saling menolong satu sama lain, saling sharing bagaimana ini supaya berjalan lancar, bagaimana ini supaya apa, jemaat dapat semakin dewasa di dalam iman. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin minta maaf jika mungkin ada yang kata-kata yang tidak pas dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga di dalam pembahasan ini dapat memberi kita inspirasi, memotivasi kita, bagi kita semua untuk terus bagaimana kita untuk membina jemaat dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.